semua, sebelum memulai audiovisual, tugas kebijakan publik di sini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, perkenalkan, nama saya Lala Wulandari, NPM 23050011. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus kebijakan publik. Nah, yang pertama itu pendahuluan. Siklus kebijakan publik dapat dianalogikan dengan proses pengembangan perangkat lunak. Pengembangan perangkat lunak terdiri dari berbagai tahap yang saling mengaruhi dan berulang untuk mencapai hasil optimal. B. Tahap-tahap dalam siklus kebijakan publik. Yang pertama, versi DI di tahun 2013. Menurut Thomas, siklus kebijakan publik terdiri dari 6 tahap utama. Yang pertama, identifikasi masalah. Masalah publik diidentifikasi melalui berbagai sumber seperti laporan media, aduan masyarakat, dan penelitian akademis. Yang kedua, agenda setting. Masalah yang telah diidentifikasi kemudian diprioritaskan untuk masuk dalam agenda kebijakan pemerintah. Yang ketiga, formulasi kebijakan. Alternatif solusi dirumuskan dan dianalisis untuk menemukan solusi terbaik. Yang keempat, adopsi kebijakan. Kebijakan yang telah diformulasi, diadopsi melalui proses legislatif dan persetujuan eksekutif. Yang kelima, implementasi kebijakan. Kebijakan yang telah diadopsi diterapkan melalui program-program dan kegiatan konkret. Yang keenam atau yang terakhir, evaluasi kebijakan. Nah, evaluasi efektivitas kebijakan dievaluasi untuk mengetahui apakah tujuan kebijakan tercapai dan dampaknya terhadap masyarakat. Yang kedua, versi Anderson di tahun 2014. James E. Anderson menggambarkan siklus kebijakan publik sebagai berikut. A. Perumusan agenda. Masalah-masalah diidentifikasi dan diprioritaskan untuk ditangani. B. Perumusan kebijakan. Alternatif solusi disusun dan dianalisis. C. Adopsi kebijakan. Kebijakan yang telah disusun, disetujui dan diadopsi oleh badan legislatif dan eksekutif. D. Implementasi kebijakan. Kebijakan yang telah diadopsi dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan. E. Evaluasi kebijakan. Nah, kebijakan yang telah dilaksanakan dievaluasi untuk menilai efektivitas dan dampaknya. Yang ketiga, versi Howlett dan Ramos di tahun 2003. Michael Howlett dan Master Ramos menjelaskan siklus kebijakan publik dalam 5 tahap. Yang pertama, identifikasi masalah. Masalah-masalah publik diidentifikasi dan dikaji. Yang kedua, formulasi kebijakan. Alternatif-alternatif kebijakan dirumuskan dianalisis. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan dalam kebijakan yang telah dirumuskan diambil keputusan oleh pihak berwenang. Yang keempat, implementasi kebijakan. Kebijakan yang telah disetujui dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Yang kelima, evaluasi kebijakan. Kebijakan yang telah dilaksanakan dievaluasi untuk menilai keberhasilan dan dampaknya. Yang keempat, versi Dunn di tahun 2016. William Dunn menjelaskan siklus kebijakan publik dalam 6 tahapan. Yang pertama, penyusunan agenda. Masalah-masalah diidentifikasi dan dimasukkan dalam agenda kebijakan. Yang kedua, formulasi kebijakan. Alternatif solusi dirumuskan dan dianalisis. Yang ketiga, adopsi kebijakan. Kebijakan yang telah dirumuskan disetujui oleh badan legislatif dan eksekutif. Yang keempat, implementasi kebijakan.
Kebijakan yang telah diadopsi diterapkan melalui program-program konkret. Yang kelima, pemantauan dan evaluasi. Pelaksanaan kebijakan dipantau dan dievaluasi untuk menilai efektivitas. Yang keenam, perbaikan kebijakan. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki kebijakan yang ada atau merumuskan kebijakan baru. Yang kelima, versi Sabatir dan Jenkins-Smith di tahun 1993. Sabatir dan Jenkins-Smith memperkenalkan model siklus kebijakan yang mencakup 6 tahap. Yang pertama, identifikasi masalah. Masalah-masalah publik diidentifikasi dan diprioritaskan. Yang kedua, perumusan kebijakan. Alternatif solusi disusun dan dianalisis. Yang ketiga, adopsi kebijakan. Kebijakan yang telah dirumuskan, disetujui dan diadopsi oleh pihak berwenang. Yang keempat, implementasi kebijakan. Kebijakan yang telah diadopsi dilaksanakan melalui program-program dan kegiatan konkret. Yang keenam, evaluasi kebijakan. Efektivitas kebijakan dievaluasi untuk mengetahui apakah tujuan kebijakan tercapai dan dampaknya terhadap masyarakat. Yang ketujuh, penyesuaian kebijakan. Berdasarkan hasil evaluasi, kebijakan yang ada diperbaiki atau kebijakan baru dirumuskan. Yang C, peran aktor dalam siklus kebijakan publik. Peran aktor dalam siklus kebijakan publik sangat penting karena mereka berkontribusi dalam setiap tahap siklus kebijakan. Yang pertama, pemerintah. A. Legislatif. Lembaga legislatif seperti DPR di Indonesia berperan dalam pembuatan undang-undang dan kebijakan yang menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan kebijakan publik. B. Eksekutif. Lembaga eksekutif termasuk presiden, kementerian, dan lembaga pemerintah lainnya bertanggung jawab atas implementasi kebijakan publik. Yang C. Yudikatif. Lembaga yudikatif berperan dalam menafsirkan dan menegakkan hukum, termasuk kebijakan publik. Yang kedua, aktor non-pemerintah. A. Organisasi non-pemerintah atau LSM. LSM berperan dalam mengadvokasi isu-isu tertentu, memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, dan berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan melalui konsultasi publik dan dialog dengan pemerintah. Yang B. Sektor swasta. Perusahaan dan bisnis berkontribusi pada kebijakan publik melalui investasi, inovasi, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang C. Akademisi dan penelitian. Akademisi dan penelitian menyediakan analisis berbasis bukti, penelitian dan rekomendasi kebijakan yang membantu pemerintah dalam perumusan kebijakan yang efektif dan efisien. Yang D. Media. Media memainkan peran penting dalam menginformasikan masyarakat tentang isu-isu kebijakan, membentuk opini publik, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah. Yang E. Masyarakat sipil. Kelompok masyarakat sipil termasuk komunikasi lokal dan individu, berpartisipasi dalam proses kebijakan melalui partisipasi publik, aksi kolektif, dan menyampaikan aspirasi kepada pembuat kebijakan. Yang D atau yang terakhir, siklus kebijakan publik di berbagai negara. Yang pertama, Amerika Serikat. Nah, di Amerika Serikat ada siklus kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintah federal dan adanya checks and balances antara cabang eksekutif dan legislatif dan yudikatif. Yang kedua, Inggris. Di Inggris, sistem pemerintahan parlemen mempengaruhi siklus kebijakan publik. Yang ketiga, Australia. Di Australia, kebijakan publik seringkali dipengaruhi oleh model pemerintah federal dengan peran besar negara bagian.
Yang keempat, di Jerman. Di Jerman ini sistem kebijakan publik dipengaruhi oleh model pemerintah federal dan sosial ekonomi pasar. Yang kelima, ada Jepang. Di Jepang, kebijakan publik sangat seringkali dipengaruhi oleh budaya konsensus dan peran besar birokrasi. Yang terakhir, yang keenam, Afrika Selatan. Di Afrika Selatan, kebijakan publik dipengaruhi oleh sejarah apartheid dan upaya untuk mencapai keadilan sosial.